Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pertemuan kita kali ini masih mengenai sistem gerak pada manusia, yaitu mengenai persendian atau artikulasi dan gangguan dan kelainan pada rangka tubuh. Baiklah, siswa-siswi semuanya, semangat terus belajarnya dan marilah kita belajar baik-baik. Baik, simak materi pelajaran kita kali ini. Persendian atau artikulasi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan sifat geraknya, persendian dapat dibedakan menjadi sinartrosis atau sendi mati, yaitu persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinartrosis ada dua macam, yaitu sinostosis atau sinfibrosis dan sinkondrosis. Sinostosis atau sinfibrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat, contoh pada tengkorak. Sinkondrosis adalah persendian oleh tulang rawan atau kartilago hialin, contoh hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Berikutnya, ampiartrosis atau sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago. Contohnya, hubungan antara tulang betis dan tulang kering. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa. Hubungan antara tulang ini dihubungkan oleh ligamen sehingga dapat digerakkan. Bagian-bagian sendi gerak sebagai berikut. Yang pertama, ruang sinovial berisi cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas. Yang kedua, ligamen berupa jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang. Yang ketiga, kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi. Dan yang keempat, tulang rawan hialin berfungsi melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Berdasarkan arah gerakannya, persendian diartrosis dibedakan menjadi yang pertama, sendi peluru, yaitu memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contohnya, persendian antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Kemudian yang kedua, sendi pelana, memungkinkan terjadinya gerakan kedua arah. Contohnya, persendian antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Selanjutnya, sendi engsel, memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah. Contoh, persendian pada siku dan lutut. Seterusnya, sendi geser, memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contoh, persendian antara ruas-ruas tulang belakang. Terus, sendi putar, memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contoh, persendian antara tengkorak dan tulang atlas. Selanjutnya, sendi luncur, yaitu memungkinkan terjadinya gerakan badan melengkung ke depan, ke belakang, atau memutar. Contohnya, persendian antara tulang belikat atau skapula dan tulang selangka atau clavicula.
Kita lihat sekarang gangguan dan kelainan pada rangka tubuh. Gangguan atau kelainan pada rangka tubuh dapat disebabkan oleh adanya gangguan fisik atau mekanik. Kerusakan fisik tulang yang sering terjadi adalah patah tulang atau fraktura dan retak tulang atau fisura. Kemudian gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis pada tulang dapat disebabkan oleh kelainan fungsi hormon dan vitamin. Gangguan fisiologis pada tulang antara lain yang pertama rakitis, merupakan penyakit tulang yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Pada penderita terlihat bagian kaki melengkung menyerupai huruf X atau O. Selanjutnya osteoporosis, yaitu merupakan penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Gangguan ini dapat terjadi secara fisiologis karena proses penuaan yang disertai menurunnya hormon dan kurangnya asupan kalsium dan vitamin D. Kemudian yang ketiga, nekrosis, merupakan kerusakan pada tulang atau periosteum. Jika kerusakan periosteum, suplai makanan terhenti dan sel-sel tulang akan mati. Selanjutnya, gangguan kedudukan tulang belakang. Misalnya skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis adalah keadaan tulang belakang yang bengkok ke samping. Kifosis adalah keadaan tulang belakang yang bengkok ke belakang. Dan lordosis adalah keadaan tulang belakang yang bengkok ke depan. Kemudian gangguan persendian. Gangguan pada persendian dapat dibedakan menjadi 4, yaitu dislokasi, terkilir, ankilosis, dan artritis. Dislokasi merupakan gangguan yang terjadi akibat pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal. Terkilir atau keseleo merupakan tertariknya ligamen sendi akibat gerakan mendadak. Ankiliosis merupakan gangguan yang terjadi akibat tidak berfungsinya persendian. Dan artritis merupakan peradangan pada sendi yang dapat dibedakan menjadi rheumatoid, osteoartritis, dan goutartritis. Selanjutnya, teknologi yang berhubungan dengan gangguan dan kelainan tulang. Yang pertama, transplantasi sumsum tulang. Sumsum merah yang terdapat di dalam tulang dapat ditransplantasikan dari satu orang ke orang lain. Transplantasi sumsum merah ini berguna untuk proses penyembuhan kanker darah atau leukemia. Pada transplantasi sumsum merah ini diperlukan teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikkannya ke resipien tanpa merusaknya. Yang kedua, penggantian sendi. Pada orang tua yang mengalami penyakit degeneratif tulang, sendi-sendinya mengalami kerusakan sehingga menimbulkan rasa sakit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saat ini telah dikenal metode pembedahan untuk mengganti sendi dengan bahan logam. Bonggol sendi diganti dengan logam campuran, misalnya campuran titanium.
dan cawan sendi diganti dengan mangkok polietilen, misal plastik yang memiliki kerapatan tinggi. Selanjutnya, kedua sisi direkatkan dengan senyawa metil metakrilat yang berpori sehingga fisiologi tulang tetap normal. Dan yang ketiga, penyembuhan patah tulang. Penyembuhan patah tulang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pembidaian. Dilakukan dengan cara menempatkan benda keras di daerah sekeliling tulang yang patah. Yang kedua, pemasangan gips. Dilakukan dengan membungkuskan bahan kapur di sekitar tulang yang patah. Dan yang ketiga, pembedahan internal. Dilakukan dengan cara melakukan pembedahan dan menempatkan batang logam pada tulang yang patah. Demikian materi kita kali ini. Seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan sinostosis atau sinfibrosis? Dan berikan contohnya. Selanjutnya, tuliskan bagian-bagian dari sendi gerak. Terus, apa perbedaan antara sendi pelana dan sendi peluru? Berikan masing-masing contohnya. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan osteoporosis? Dan terakhir, bagaimanakah cara penanganan penyembuhan patah tulang secara pembidaian?